Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Dr. Rio, Dr. Farabi. Saya Nur Aisyah Ramawati akan membawakan presentasi kasus pada diskusi divisi KBR pada hari ini yang berjudul Lamellar Keratoplasty for Limbar Dermoids Cases. Pada presentasi kasus kali ini, saya akan membawakan dua kasus, keduanya dengan dokter penanggung jawab pasiennya dengan Dr. Rio Randy. Berikut ilustrasi kasusnya. Yang pertama, kasus pertama ini Nona LM, 15 tahun, keluhan utamanya terdapat massa berwarna putih kekuningan di mata kanan sejak pasien ini lahir. Lalu riwayat penyakit sekarangnya, pasiennya ini dengan massa tersebut sejak lahir, namun dirasakan ukurannya makin membesar sejak 2 tahun ini. Lalu pasien juga mengeluhkan adanya mata yang buram pada kedua mata, terutama pada mata kanan. Untuk nyeri maupun merah tidak dirasakan oleh pasien. Pasien dirujuk dari Rumah Sakit Sari Asih dengan kista dermoid dan anisometropia dan diberikan Chanfresh 4 kali. Untuk riwayat trauma, riwayat operasi, maupun riwayat penggunaan kacamata di sangkal, riwayat pada keluarga dengan massa maupun tumor di sangkal, pasien sejak lahir dikatakan selain terdapat massa pada mata kanannya, juga terdapat skoliosis, dan juga ada massa di depan telinga kanannya. Pasien sudah didiagnosis dengan Golden Hair Syndrome. Berikut pemeriksaan pertama, pasien ini dikonsulkan dari PO pada 16 September 2021 ke KBR. Saat itu dari pemeriksaannya kedudukan bola matanya ortofori, gerakan bola matanya baik ke segala arah. Berikut untuk foto mata yang kanannya. Visus mata kanan 3/60 dengan terdapat sferis min 4 dan silindernya min 6 kali 30, lalu dengan TIO-nya adalah 18, dari korneanya terdapat massa berwarna putih kekuningan di inferotemporal dengan ukurannya 6,5 kali 6 mm yang terdapat hingga ke parasentral. Lalu terdapat sicatrix di sekitar massanya dan di permukaan massa itu terdapat rambut-rambut, lalu batasnya tegas, immobile, tidak ada nyeri tekan, dan untuk kornea di sekitarnya tampak jernih. Untuk COA-nya, COA iris pupil lensa dalam batas normal. Dari pemeriksaan fundusnya tampak papilnya itu lonjong, batas tegas, CDR-nya sulit untuk dinilai. Berikut untuk mata yang kanannya dengan koreksi bisa 6/6 dan ini dalam batas normal. Lalu pasien diakses dengan kista limbal dermoid mata kanan. Plannya untuk dilakukan keratometri. Berikut keratometrinya, mata kanannya dengan keratometri yang horizontalnya 39,75 dan yang vertikalnya 43,30 kali 55. Lalu dilakukan ASO-CT juga, dan pasien juga direncanakan limbal dermoid excision dan lamellar keratoplasty dalam bius umum. Berikut untuk gambar ASO-CT-nya pada 16 September. Di sini tampak di sini yang gambar pertama ini yang bagian yang lebih ke bawah jika dibandingkan yang ini kan lebih ke atas, dan ini tampak memang sekitar setengah stroma. Lalu pasien ini dilakukan operasi pada 4 Oktober 2021. Berikut untuk videonya. Jadi dilakukan oleh Dr. Rio. Pertama dilakukan peritomi dahulu untuk membebaskan di area daerah konjungtiva dan skleranya. Setelah itu dilakukan pengukuran di sini, lalu dipisahkan di eksisi dari bagian yang korneanya. Setelah lalu berhasil diambil, lalu dibersihkan dari bagian permukaan kornea dan permukaan korneanya, sisa-sisa dari jaringan tadi limbal dermoidnya.
Setelah cukup bersih, lalu dilakukan pengukuran. Ini dibersihkan dengan bor, lalu dilakukan ini lalu dilakukan pengukuran. Setelah pengukuran, lalu dari ini dengan graf korneanya juga akhirnya size graf korneanya diambil 8,5 mm dari resipien dan dari donornya di 8 mm. Ini dilakukan diseksi karena yang diambil hanya lamelarnya saja, tidak full penetrating. Setelah saya lakukan trepanasi dengan ukuran yang disesuaikan dengan ukuran pada pasiennya, lalu otorisasi, setelah itu lakukan penjahitan dari yang pertama yang di area kornea terlebih dahulu, lalu setelah itu di bagian sisi yang kontralateralnya, lalu samping-sampingnya, temporal nasal, baru setelah itu lakukan penjahitan dengan radial, dan setelah itu operasi selesai. Jaringan dikirim ke PA, namun belum keluar hasilnya, dok. Berikut pasien ini donornya itu diberikan donor yang sudah expired sebenarnya, yaitu di bulan Juli 2021. Lalu post-op terapinya diberikan levofloxacin eye drop per jam, prednisolon asetat per 2 jam, chloramphenicol eye ointment 3 kali, dan ibuprofen untuk mengurangi nyerinya. Lalu ini pada saat pemeriksaan post-op hari pertamanya didapatkan visusnya 6/60 dengan TUE-nya normal per palpasi, dari konjungtivanya tampak ada jahitan, lalu dari korneanya corneal grafnya di inferotemporal tampak hazy dengan 6 jahitan yang tampak di kornea, sisanya tertutup konjungtiva, graph host junction-nya baik dan tidak ada wound gap. Setelah itu, pasien diassess dengan corneal patch graft post-limbal dermoid excision dan lameral keratoplasti mata kanan hari pertama. Untuk terapinya, levofloxacinnya diturunkan menjadi 6 kali, pipretnya juga diturunkan menjadi 6 kali, chloramphenicol salepnya dilanjutkan 3 kali, lalu ibuprofen tetap dilanjutkan, dan pasien rawat jalan, kontrol kembali ke Poli KBR Kamis depan, dok, tanggal 14 Oktober 2021. Lalu untuk kasus kedua dengan Nonaka 12 tahun, ini pasiennya sama, ada masa warna kekuningan di mata kanan sejak pasien ini lahir. Pasien dikonsulkan dari divisi tumor. Bedanya kalau pada pasien ini dirasakan masanya tidak bertambah ukurannya. Pasien juga mengeluhkan ada mata buram di mata kanan sejak 2 minggu yang lalu. Pasien ada mengeluhkan mata nyeri maupun merah. Untuk riwayat trauma, operasi maupun penggunaan kacamata tidak ada, riwayat keluarga juga tidak ada. Berikut dari pemeriksaan matanya, visusnya dengan 6/30, TUE-nya 11,4. Dari korneanya itu tampak adanya massa, warnanya putih dan warnanya kuning, lalu ada warna kemerahan juga, terdapat massanya di inferotemporal dengan ukurannya lebih kecil daripada yang pasien sebelumnya, yaitu ini 6 kali 4,5 mm. Dari limbus ke arah parasentral terdapat rambut-rambut juga di permukaan massanya, batas tegas, immobile, tidak ada nyeri tekan, dan bagian kornea lainnya tampak jernih. Lainnya dalam batas normal, mata kirinya juga dalam batas normal.
Pasien diakses dengan kista limbal dermoid mata kanan, lalu kan dilakukan keratometri. Di sini tampak juga dari horizontal dan vertikalnya tampak perbedaan yang jauh. Horizontalnya 43,75 kali 0 derajat, lalu yang vertikalnya 38,25 kali 90 derajat. Pasien kemudian direncanakan untuk eksisi limbal dermoid dan lamellar keratoplasti dengan bios umum, join dengan divisi tumor Dr. Neni. Pasien ini juga dioperasi di hari yang sama dengan pasien yang sebelumnya, yaitu 4 Oktober, Senin minggu lalu. Sebenarnya untuk step-stepnya dari videonya tidak jauh berbeda, dilakukan eksisi terlebih dahulu, dilakukan eksisi dan juga di area dari tumor ya. Iya dok. Untuk eksisinya dilakukan oleh divisi tumor dengan Dr. Neni, lalu untuk lamellar keratoplastinya dengan Dr. Rio. Dipersiapkan pendonornya setelah pasien yang sudah dilakukan eksisi tadi. Setelah itu dilakukan lamellar keratoplasti, dilakukan penjahitan. Setelah itu simpul dibenamkan. Ya, berikut dan operasi pun selesai. Lalu pada pasien ini donornya diberikan pasien yang donor yang korneanya itu expirednya bulan Agustus 2021 dengan ukuran graf korneanya itu 6,5 mm. Lalu post-op terapinya diberikan sama dengan pasien yang sebelumnya, levofloxacin eye drop per jam, prednisolon per 2 jam, chloramphenicol salep 3 kali, dan ibuprofen 2 kali sehari. Lalu ini pemeriksaan post-op hari pertamanya, pasien dengan visusnya 6/45, TIO-nya 12, tampak ada subconjunctival bleeding di inferior, lalu dari korneanya tampak multiple radial nylon sutures di inferior temporal, graf kornealnya tampak hazy, edem, lalu ada untuk graf Voss junction-nya baik dan tidak ada wound gap. Pasien diakses dengan post limbal dermoid excision dan lamellar keratoplasti mata kanan hari pertama. Lalu pasien untuk levofloxacin diturunkan menjadi 6 kali, prednisolon menjadi 6 kali, chloramphenicol tetap 3 kali, ibuprofen 2 kali 200 mg. Lalu pasien dirawat jalan. Pasien ini dari Pekanbaru, jadi untuk kontrol seminggunya di Pekanbaru Kamis depan, dan direncanakan untuk kembali ke Poli KBR 1 bulan lagi. Berikut untuk summary dari kedua pasien tersebut. Jadi untuk agar kita bisa membedakan dari lateralitas dan gender sama, usia tidak jauh berbeda, sudah atas 12 tahun, lokasinya juga sama, dari ukurannya lebih kecil yang pasien kedua, dari visusnya juga lebih, visus pre-op-nya juga bagus, lebih bagus pasien yang kedua. Keduanya menggunakan kornea sebenarnya sudah expired. Kalau yang pasien pertama itu kurang lebih 3 bulan, yaitu di bulan Juli. Kalau yang pasien kedua ini 2 bulan sebelum operasi expired-nya. Pasien yang pertama dengan ada golden heart syndrome-nya, kalau pasien yang kedua ini tidak ada. Lalu kita lanjut diskusi singkat saja dari konjungtiva anatominya. Jadi anatomi dari konjungtivanya ini merupakan membran mukos yang transparan
yang melapisi bagian dalam dari kelopak mata dan juga permukaan dari anterior dari bola mata dan berakhir di limbus kornea skleral. Ini sangat kaya akan pembuluh darah, disuplai dari pembuluh darah anterior, siliaris anterior dan arteri dari palpebra. Secara anatomis dibagi menjadi konjungtiva palpebra, forniceal, dan bulbar. Lalu lapisannya ada epitelium yang bervariasi dari kuboid di bagian tarsus, kolunar di bagian forniceal, dan squamous di bagian bulbar. Lalu di bawahnya ada stroma atau substansia propria yang kaya akan pembuluh darah serta terdiri dari jaringan ikat yang longgar. Lalu untuk anatomi korneanya, kornea merupakan lapisan yang transparan, avaskular, terdiri dari 5 lapisan dengan diameter vertikalnya 11,5 mm, horizontal sekitar 12 mm, lalu ketebalannya ratanya 540 mikrometer di sentral dan lebih tebal di bagian perifer, dipersarafi dari nervus trigeminal cabang oftalmika, lalu lapisannya ada epitel, Bowman layer, stroma, descemet, dan endotel. Stroma menyusun 90% dari ketebalan kornea itu sendiri, dan stroma tersusun dari lapisan yang teratur, jaraknya juga yang dipertahankan dengan substansi dasarnya proteoglikan dari chondroitin sulfat dan keratin sulfat. Karena susunan yang teratur tersebut, jadi penting untuk menjaga kejernihan optiknya. Stroma ini dapat membentuk jaringan parut dan tidak dapat beregenerasi jika terjadi kerusakan. Ini untuk limbus, anatomi dari limbusnya merupakan zona transisi dari kornea yang transparan dan sklera yang opak. Terdapat stem cell epitel kornea dan bertanggung jawab terdapat homeostasis yang normal dan penyembuhan luka dari epitel kornea. Ini di sini tampak yang tersusun radial, pagar-pagar seperti ini di limbus yang membentuk palisade Vogt. Ini merupakan reservoir dari stem cell kornea. Untuk renewalnya itu berawal dari sel basal yang lalu bermigrasi sentripetal ke arah dalam dari perifer. Kita lanjut ke limbal dermoid. Sebenarnya limbal dermoid itu terdiri dari payung yang besar yaitu koristoma. Koristoma itu merupakan proliferasi kongenital yang benign dari jaringan histologi yang sebenarnya normal dan matur yang terdapat di lokasi yang abnormal. Nah, limbal dermoid ini adalah koristoma yang terdiri dari jaringan fibrovaskular dan ada lemaknya juga yang dilapisi oleh epitel yang terkeratinisasi. Dan di permukaannya terdapat folikel rambut, ada juga bisa mengandung kelenjar di situ dengan prevalensinya 1:10.000. Dari bentuknya dia padat, berbentuk kubah, dia juga pertumbuhannya lambat, berwarna putih kekuningan, dan biasanya ditemukan di area limbus. Paling sering terdapatnya di area kuadran inferotemporal. Dia dapat terjadi isolate, jadi maksudnya hanya limbal dermoid saja, atau dapat merupakan manifestasi dari suatu sindrom kongenital yang lebih kompleks seperti Golden Hair Syndrome atau sindrom linear nervus sebaceus. Limbal dermoid ini diperkirakan tumbuhnya itu merupakan anomali embriologi yang awal, terjadi pada 5-10 minggu gestasi, yang mengakibatkan ada transformasi metaplastik dari mesoblast. Kalau Golden Hair Syndrome itu merupakan dysgenesis dari oculo-auriculo-vertebral, jadi ada manifestasi dari mata, telinga, dan juga vertebral. Lalu kalau linear nervus sebaceus itu oculoneurocutaneous disorder. Untuk anatomical grading-nya, jadi terdiri dari 3 grade. Grade yang pertama itu dia tumor yang superficial, lalu ukurannya itu kurang dari 5 mm, dan terlokalisasi di limbus saja. Lalu untuk yang grade 2 ini ukurannya lebih besar, lebih dari 5 mm, yang dapat meluas hingga ke stroma kornea, hingga hampir
masuk ke membran descemet. Kalau grade yang ketiga itu dermoidnya lebih besar, bahkan dapat mengenai seluruh kornea dan tidak hanya dan kedalaman itu tidak hanya sampai ke kornea, tapi bahkan sampai menembus ke anterior chamber, sampai ke bagian pigmen epitel dari iris. Yang grade ketiga ini yang paling jarang terjadi. Berikut untuk gambaran klinis dan histopatologisnya, ini gambaran klinis dari limbal dermoid dengan magnifikasi yang lebih besar. Tampak di sini adanya rambut-rambut di permukaannya. Lalu dari histologinya tampak adanya epitel terkeratinisasi, lalu stroma yang padat, dan di dalamnya juga terdapat folikel rambut dan juga bisa ada kelenjar sebaceusnya. Ini untuk diferensial diagnosis dari lesi kongenital bisa ada dermolipom. Kalau dermolipom itu ini semuanya sebenarnya koristoma. Kalau yang ini tuh dermolipom, jadi dia lebih ke dia lunak. Dia lunak terus warnanya pucat kekuningan. Dia juga massa infusiform. Biasanya lebih sering itu di area superotemporal. Jadi lebih tampak ketika pasiennya itu melihat ke arah inferonasal. Lalu yang kedua itu dengan epibulbar osseus, jadi bedanya kalau ini terdiri dari isinya aja. Kalau ini dari sesuai namanya, kalau ini dari lipom lebih sebagian besar, kalau ini osseus jadi dari bone. Jadi karena dia bone maka dia rigid, lalu dari di palpasi juga keras, lalu juga pasien biasanya ini lebih sering di superotemporal. Nah, ini koristoma yang single. Kalau yang terakhir ini adalah kompleks koristoma, jadi dia itu kombinasi dari berbagai jaringan ektopik, jadi tidak hanya kulit, tapi juga ada bisa tulang, ada cartilage, dan juga lacrimal gland. Dan dia bisa menutupi seluruh epibulbar hingga ke arah kornea. Jadi dia lebih luas dan juga isinya itu tidak hanya satu jaringan saja. Berikut kalau untuk ada kekeruhan di kornea, nih diagnosis bandingnya bisa ada sklerokornea, lalu kalau ini total cornea opacification, bisa atau adanya injury saat lahir, lalu adanya defek kornea, ada infeksi, ada penyakit kongenital lain seperti sindrom di sini atau distrofi kornea, bisa juga glaukoma infantil. Namun untuk dermoid ini sebenarnya sudah distintif dari secara klinis, memang dia itu tampakannya masanya itu lebih banyak di inferotemporal, unilateral, dan dia itu massa jadi meninggi, lalu di permukaannya tampak ada rambut-rambut, terkeratinisasi, dan biasanya di limbal. Lalu untuk manajemennya, untuk terapi yang medical, itu kita hanya memberikannya itu pada dermoid yang grade pertama, yaitu dengan yang lesinya itu yang ukurannya kecil dari secara diameter, secara size-nya, dan juga secara kedalaman. Dan biasanya itu hanya menginduce mild astigmatism, kurang dari 1 dioptri, dan juga irregularitasnya juga minimal, dan pasiennya juga good compliance terhadap koreksi kacamata, karena ini adalah kongenital, jadi sejak pasien ini lahir, ketika dia astigmat yang menyebabkan anisometropia, maka dapat menyebabkan amblyopia. Jadi good compliance terhadap koreksi kacamata ini yang menjadi penting. Lalu kapankah indikasi untuk melakukan eksisi operasi? Ini yaitu ketika ukuran dan pertumbuhan dari tumornya, atau jika misalnya ada masalah dari korneanya seperti sudah ada defek kornea, lalu ketika ada amblyopia, astigmatisme, atau ketika tumornya itu sudah involve ke visual axis, lalu juga bisa karena adanya kosmesis, jadi secara kosmetik, bisa juga karena adanya tidak nyaman saat mengedip, saat menutup mata karena terasa mengganjal, dan juga bisa menyebabkan gangguan dari permukaan ocular surface-nya. Itu defek kornea kenapa ya?
Sepertinya karena ocular surface-nya kurang baik, jadinya terus juga bisa matanya nggak bisa nutup dengan sempurna, Dok. Jadi bisa ada defek korneanya, Dok. Jadi ada exposure gitu. Iya, Dok. Bisa besar banget tuh. Iya, Dok, mungkin, Dok. Yang grade 3 ya, Dok, mungkin. Nanti kita bahas diskusi ya. Iya, Dok. Lalu untuk pemilihan terapi operatifnya bisa eksisi jadi eksisi saja, lalu bisa juga keratoktomi superficial, bisa juga dilakukan tambahan dengan transplantasi amniotik membran, dan bisa dilakukan lamelar atau penetrating keratoplasti. Ini tergantung dari grading dari lesinya. Ini untuk rekomendasi surgical removal-nya, recommended tekniknya seperti apa. Ini jika grade 1 kurang dari 50 mikrometer ketebalannya dan diameternya kurang dari 1 milimeter, bisa dilakukan simple eksisi saja. Namun jika grade 1 dan dia ketebalannya sudah lebih dari 50 tapi sampai 100, itu bisa keratektomi ditambahkan dengan amniotik membran transplant, bisa juga ditambahkan dengan allograft stem cell limbal autolog. Lalu kalau grade 2 atau grade 1 tapi lebih dalam lagi, maka bisa dilakukan keratektomi juga, AMT atau limbal stem cell allograft. Lalu bisa juga ditambahkan pericardial patch graft, atau pilihan lainnya bisa dengan anterior atau deep lamellar keratoplasti, bisa ditambahkan dengan AMT juga. Untuk grade 3 itu karena sudah sampai ke anterior chamber, maka perlu dilakukan penetrating keratoplasti dan juga total anterior segment reconstruction. Lalu kita masuk ke bagian, karena dilakukan lamellar keratoplasti, jadi kita akan lebih membahas mengenai yang transplantasi kornea. Jadi ini untuk yang penetrating keratoplasti, jadi seluruh lapisan dari kornea digantikan, lalu bisa jika sampai ke superficial atau midstroma bisa dilakukan ALK, atau jika lebih dalam lagi dan hingga sampai ke sebelum ke DCMET itu bisa dengan DALK, atau bisa juga dengan DISEK atau DIMEK. Ini pilihan-pilihan dari transplantasi kornea itu sendiri. Namun pada kondisi yang limbal dermoid dengan grade 2 yang paling common untuk dilakukan eksisi, itu biasanya kita melakukan ALK atau DALK, tergantung dari ketebalan dari masanya. Kalau ALK itu superficial sampai mid stroma saja, DALK itu remove dari seluruh lapisan stromanya. Sebenarnya kalau untuk indikasinya ya sesuai, kalau dermoid ya sesuai dengan size dan kedalamannya. Kalau intraoperatif complication-nya sebenarnya mirip, yaitu diseksi yang buruk pada saat donornya, karena kan harus diseksi manual. Lalu jika terlalu dalam dari bagian donornya itu diseksinya, maka bisa terdapat perforasi kornea yang dapat menyebabkan jadi harus transisi ke penetrating keratoplasti. Lalu selain itu dari donornya juga bisa tipis atau irregular. Bisa juga dari diseksi irregular dari stromanya. Jadi antara dari hostnya atau dari donornya yang irregular. Kalau komplikasinya sebenarnya mirip, bisa suture related problems, lalu keratitis infeksi, lalu ada opasifikasi dan neovaskularisasi, graft rejection, graft failure, lalu ada debris yang tertinggal di interface-nya, lalu pada DALK bisa terjadi rupture decimat membran, atau bisa juga terjadi double anterior chamber atau decimat detachment yang dapat terjadi karena akibat adanya cairan yang di interface-nya yang dapat diakibatkan oleh perforasi dari host, kornea host, atau retain dari visco. Biasanya kalau ada decimat detach, maka dapat dilakukan injeksi udara ke anterior chamber untuk membantu reattachment-nya. Kalau untuk rejection, allograft rejection di ALK atau DALK ini lebih jarang terjadi daripada penetrating keratoplasti, dan karena corneal endotelnya itu tidak ditransplantasi, maka tidak dapat terjadi endothelial rejection.
Biasanya dapat terjadi itu epithelial rejection. Di sini tampak adanya garis, di sini leukosit yang mengumpul. Lalu bisa juga subepithelial infiltrate atau stroma rejection, jadi tampak adanya edema stroma. Tapi biasanya lebih berespon terhadap terapi kortikosteroid. Lalu stroma rejection juga dapat terjadi dengan adanya edem tampak keruh di bagian stroma korneanya dengan vaskularisasi yang profunda, dapat menyebabkan opasifikasi dari kornea donor. Nah, secara prognostik, bagaimanakah outcome prognostik dari lamellar keratoplasti ini? Jadi pada pasien kita ini dilakukannya bukan dengan kornea yang fresh, tapi sebenarnya kornea yang sudah preserve dan sebenarnya sudah lewat dari tanggalnya. Ini saya menemukan satu jurnal dari Yamashita et al. Ini dia melakukan di Jepang. Dia juga menggunakannya yang preserved corneal grafts. Dikatakan bahwa memang mungkin sebenarnya jika ada yang fresh itu akan pilihan yang terbaik. Namun jika memang terdapat shortage dari corneal graft, apalagi jika karena kalau misalnya menunggu sisa donor biasanya tidak dapat mendapatkan rim yang sebesar yang diperlukan. Jadi dapat diberikan dengan preserved corneal graft, lebih merupakan pilihan yang praktikal. Secara umum dari dia melakukan deskriptif, jadi ini 94,7% pasien atau 18 dari 19 pasien itu sukses dengan ditreat dengan lamellar keratoplasti menggunakan preserved cornea saja, dan lalu secara penampilan baik, tidak tampak adanya rekurensi, neovaskularisasi maupun opasitas dari kornea. Namun memang secara refraksi, secara itu memang astigmatnya itu sama, spherical equivalennya juga sama, dan refraksinya itu tidak tampak berubah dengan operasi ini sendiri. Bahkan dari studi-studi lain yang menggunakan bukan yang preserve, jadi menggunakan fresh cornea, itu di Scott et al., di Watts et al., dan hampir semuanya itu memang bahkan ada astigmatnya itu yang justru bertambah post operatif. Lalu kalau untuk ukuran dari graf kornea itu berhubungan terbalik dengan visual acuity. Jadi ketika graf kornea makin besar, maka visual acuity-nya akan makin buruk. Namun dikatakan itu tidak terkait dengan astigmat post operatifnya. Lalu juga pada dermoid yang ukuran dermoid yang lebih besar itu biasanya lebih dikaitkan dengan adanya sindrom atau anomali okular lainnya, sehingga biasanya preoperatifnya lebih jelek, preoperatif visual acuity-nya, dan postoperatif visual acuity-nya pun akan lebih buruk pada pasien-pasien yang memiliki keterlibatan tersebut. Lalu untuk rate dari amblyopia pada pasien-pasien dengan limbal dermoid itu cukup tinggi, 50% dari pasien yang dilakukan pada pasien yang dengan limbal dermoid. Jadi treatment dan long term follow up itu krusial, terutama jika pasien-pasien ini masih usia yang perkembangan binokularitasnya masih dapat terjadi. Namun memang pada kedua pasien kita ini sudah lewat dari masanya, yaitu 12 tahun dan 15 tahun. Secara komplikasi pasca operasi dapat terjadi pseudopterygium, vaskularisasi, opasifikasi, mikroperforasi, graft failure maupun astigmat. Lalu untuk graft failure seperti yang sudah disampaikan biasanya kan lebih sering terkait dengan graft rejection. Itu memang lebih sering terjadi pada penetrating keratoplasti dibandingkan ALK atau DALK. Namun memang secara teknik ALK maupun DALK ini lebih challenging jika dibandingkan dengan penetrating keratoplasti atau simple eksisi saja dari limbal dermoidnya itu. Operator harus berpengalaman untuk mengangkat si limbal dermoidnya hingga bersih, namun menghindari terjadinya perforasi hingga lebih dalam dari decimet membran. Dan juga itu secara dari host, secara dari donornya juga operator harus dapat melakukan diseksi yang baik
yang uniform ketebalannya pada donor graft kornea lamelarnya. Itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin jika ada pertanyaan atau hal yang ingin didiskusikan lebih lanjut, Dok. Pagi, Dok. Saya ingin bertanya, Dok. Halo? Ya, silakan Kak Dila. Oh, iya. Iya, saya Dila ingin bertanya pada presentan. Pertama, jadi misalnya nih untuk pasien-pasien kayak tadi yang di presentasi kasus, itu kan kalau misalnya jadi gini nih, kalau kita ketemu pasien kayak gitu, tapi dia datangnya masih umurnya masih anak-anak, itu sebaiknya apa kita lakukan langsung eksisi dan lamar keratoplasti atau bagaimana? Itu yang pertama. Atau kita nunggu dia sampai dewasa dulu? Karena kan tadi kan pasiennya tadi kongenital tuh dari bayi, apa dari usia berapa ya baiknya tuh kita sudah lakukan terapi surgikal itu. Yang kedua, kalau pasien-pasien dengan golden hair syndrome tadi kan disebutkan memang dia secara visus aja kalau dari 2 pasien tadi kan yang dengan golden hair syndrome visusnya itu kan lebih jelek ya daripada daripada pasien yang tidak ada golden hair syndrome. Nah, sebenarnya apa bisa dijelaskan lebih lengkap lagi kenapa kalau golden hair syndrome itu bisa menyebabkan visusnya lebih jelek? Terima kasih. Iya, Dok. Terima kasih Dr. Dila atas pertanyaannya. Jadi kalau yang dari saya baca dikatakan bahwa sebenarnya early surgery itu dapat menghasilkan yang lebih baik untuk secara outcome. Namun dikatakan memang biasanya di atas 1 tahun itu baru dilakukan operasi. Lalu dari secara indikasi juga, indikasinya itu selain dari terutama lebih berkaitan dengan ukuran dan dari kedalaman dari massa limbal dermoid itu sendiri. Meskipun sebenarnya limbal dermoid ini memang sejak lahir dan dia itu slow growing, tapi memang dapat terjadi progresi maksudnya progresi sejak lahir itu bisa makin besar seperti itu. Dan kalau medical management atau observasi itu sebenarnya hanya diperuntukkan untuk limbal dermoid yang grade 1 saja. Dan itu pun grade 1 pun ada syarat-syaratnya. Yang tadi itu seperti yaitu grade 1-nya itu terutama yang kecil, size-nya kecil dan dia tuh yang asimptomatik. Dan medical management-nya itu maksudnya di sini adalah dengan ya diberikan kacamata sesuai dengan karena kan ada astigmatnya, limbal dermoid menyebabkan astigmat, jadi untuk mencegah ambliopianya jadi diberikan kacamata. Jika memang compliance-nya itu pun jika astigmatnya itu kurang dari 1, maka bisa medical management dulu. Lalu indikasinya ya kalau misalnya dia itu grade-nya sudah grade 1 yang lebih dalam ketebalannya, atau jadi biasanya itu kalau misalnya grade 1 dan kecil dan diperkirakan dia cuma superficial, maka dia akan diminta observasi terlebih dahulu, lalu dia di-follow up tiap 6 bulan datang dan memang sebaiknya setiap follow up itu selain dipemeriksakan status refraksinya, juga pemeriksaan klinis di slit lamp itu juga dilakukan ASOCT atau UBM untuk menentukan dari ketebalannya. Jadi kalau misalnya ketebalannya itu sudah dianggap sudah lebih dalam lagi ya maka dapat dilakukan sudah masuk indikasi untuk eksisi surgical maka dapat dilakukan. Jadi seperti itu. Untuk yang pertanyaan pertama. Kalau untuk yang pertanyaan kedua, jadi golden hair itu sendiri, jadi kan dia ada oculoauricular vertebral. Jadi
masalah matanya itu bisa mungkin tidak hanya dari limbal dermoidnya saja, tapi mungkin bisa juga terjadi koloboma atau masalah atau mikrokornea atau masalah dari masalah lainnya di posterior. Selain itu, jika meskipun tidak ada yang tidak ada hal itu, diperkirakan dari golden hair itu juga ini dari prognostic outcome-nya. Jadi dia biasanya itu bisa iya. Jadi kenapa dia itu poorer biasanya itu karena pada golden hair syndrome itu mungkin terkait dengan sensasi korneanya itu yang menurun, lebih ada mata kering sehingga jadi perlu follow up yang lebih ketat karena kemungkinan untuk terjadinya komplikasi itu akan lebih tinggi, seperti itu. Lalu juga selain itu, selain dari memang ada masalah dari matanya, yang maksudnya secara anatomis, kedua mungkin terkait dengan masalah dari post-op-nya karena dia terkait dengan sensasi kornea menurun, jadi lebih terkena mata kering, lebih mudah terkena mungkin lebih mudah terkena infeksi, atau yang ketiga memang karena secara biasanya itu lebih terkait dengan ukuran dermoidnya itu yang lebih besar jika dibandingkan dengan pasien yang tanpa dengan sindrom, jadi yang isolate saja. Jadi hal itulah yang mengakibatkan pada pasien dengan golden hair syndrome biasanya lebih outcome-nya lebih buruk. Seperti itu. Terima kasih, Dok. Terima kasih Dokter Ais, jelas Dokter. Tadi yang dijelaskan itu outcome anatomical atau outcome fungsional? Kalau untuk secara jadi outcome yang terutama outcome yang fungsional sih, Dok. Kalau yang outcome yang untuk yang secara appearance-nya atau secara anatomical-nya yang lebih terkait dengan yang decrease corneal sensation, dry eye, jadi dapat mungkin lebih mudah terjadi infeksi, jadi lebih mudah terjadi opasifikasi kornea gitu, Dok. Oke, baik. Ada pertanyaan lain? Silakan. Selamat pagi, izin Dok dengan Randy. Silakan, Randy. Ingin bertanya kepada presenter atau konsultan yang mungkin berpengalaman mengenai tata laksana lamer keratopasi pada limbal dermoid yang bersifat sutureless. Mungkin pada kasus-kasus yang dimana limbal dermoidnya itu sudah hampir di parasentral, sehingga nanti kalau kita throw jahitan nilonnya itu malah akan kena ke sentral kornea. Nah ini untuk misalnya kita kalau misalnya baru habis dokter baru lulus gitu kan, mungkin pengalamannya belum sebaik yang dokter Rio, takutnya nanti kita terus sucur malah membuat astigmat yang lebih parah daripada yang sebelumnya. Nah itu adakah opsi-opsi lain yang bersifat suturus pada kasus-kasus yang limbal dermat yang mendekati parasentral? Terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Andi atas pertanyaannya. Mohon koreksinya, Dok. Kalau dari yang saya baca, kalau untuk yang lamellar keratoplasti biasanya memang dengan jahit, dengan suture, yang bisa dengan glue itu yang di layer dengan AMT, Dok, kalau yang dari saya baca. Tapi mungkin jika ada koreksinya, Dok. Terima kasih, Dok. Ya, kalau diganti kornea, ALK ya harus dijahit ya, Randy ya. ALK pakai glue, fibrin glue nggak kuat.
Tapi iya. kalau mau pakai AMT atau tadi perikardium, itu bisa pakai dulu. Nah, tergantung lagi tadi grade-nya. Dr. Ais sudah jelaskan bahwa ada yang masih bisa pakai AMP dan perikard saja, ada yang harus kita sediakan donor. Tadi bisa dilihat slide-nya. Baik, dokter. Tergantung ketebalan lesi dan ketebalan defek dari si resipien. Kalau ketebalan defeknya kurang dari 50 mikron atau ya kurang dari 50 mikron, ini bisa kurang dari 100 mikron. 100 mikron itu bukannya satu itu ya, satu tebal kornea ya, habis dong ya. 540 bukan ya, Dok ya? 40 mikron. Oh ya, 500 kali 1000 ya. Iya, Dok. 1000 tebal kornea, ini 100 ya. Kurang dari 100 itu masih bisa, maksudnya superficial, bisa pakai amnion atau perikard. Tapi kalau apa nih, lebih dalam dari grade 1, artinya lebih dari 100. Iya, Dok. Taunya dari mana lebih dari 100? Ya kita harus HSOCT atau pakai slit lamp, kita bandingkan, kita tahu di kornea di perifer itu tebalnya 1000 mikron, ya kurang dari seperempatnya lah, kurang lebih seperti itu ya dari ketebalan kornea. Nah itu bisa dipakai amnion saja atau si perikard saja, atau bahkan tidak pakai apapun boleh, hanya simple excision saja dibiarkan terbuka. Tapi kalau lebih dalam dari seperempat tebal kornea yang perifer, yaitu harus di sini harus sebaiknya dikombinasi dengan anterior lameral keratoplasti, dan itu harus dijahit. Jadi tahu kapan harus merujuk ya, Randy ya. Ya, baik dokter. Kapan bisa ditangani sendiri dengan AMT dan simple efficient, kapan memang harus dirujuk untuk dilakukan ALK. Baik, makasih dokter Ais. Masih, Dok. Baik, pertanyaan selanjutnya. Saya mau tanya, jadi yang pasien yang kedua, diagnosanya apa ya? Kista dermoid atau dermolipom? Karena dari intraoperasi ditekan agak lunak ya, konsistensinya ya. Iya, Dok. Kalau dari ininya sih kista limbal dermoid, Dok, tapi memang dikirim ke PA sih, Dok. Dikirim ke patologi anatomi juga, Dok, jaringannya. Dari itunya ada itu ya, apa namanya? Ada itu nggak sih, ada jaringan kayak rambut-rambut kan ada kan ya? Yang pasien kedua. Ada, Dok. Iya, berarti itu limba dermoid. Kalau dermolipom dia nggak ada di situnya. Kan kista dermoid itu kan dia memang ada benda asing ya di dalam. Bahkan sampai kadang ditemukan ada juga jaringan gigi juga mungkin di sana. Gitu. Jadi kalau di sini ada gambaran apa kayak silia, di sini berarti memang karena limba dermoid. Oke. Jadi batas grade 1 ke grade 2 itu 5 mili ya diameternya ya. Kalau Iya. batas grade 2 ke grade 3 berapa mili tadi? Jadi kalau dari gambarnya itu, dia yang udah total gitu, Dok. Bisa mengenai seluruh bagian kornea, Dok. Dan lebih dari kedalamannya juga bisa menyentuh sampai ke anterior chamber, Dok.
Oke, baik. Barangkali dari narasumber Dr. Rio ada yang mau ditambahkan, Dok, dari presentasi hari ini? Silakan. Ya, sebenarnya maksud Dr. Farabi sebenarnya untuk kasus ini bukan kasus yang itu ya, yang baru ya, untuk yang terlalu unik. Jadi memang kasusnya biasa. Cuma yang di sini kita mau angkat itu kita menggunakan donor yang expired itu sebenarnya. Sama karena ini karena selama ini kan kita memang cenderung untuk menunggu donor yang optical grade donor, dan itu mahal sehingga banyak pasien akhirnya mengundurkan diri untuk dieksisi, atau kadang kita eksisi saja tanpa menggunakan graft, atau kita kadang pakai AMT, dan memang angka terjadinya pseudopterygium itu cukup tinggi ya dengan tanpa kita menggunakan graft. Itu yang pertama, jadinya kita menggunakan dari graft yang expired. Di sini kita bisa bedakan kan, yang satu itu 3 bulan, satu 2 bulan. Kita belum tahu nih follow up ke depannya gimana. Nanti kita bisa mungkin kita follow up lagi, nanti bisa jadi case report ya, case series. Jadi kita menggunakan donor yang expired, yang bedanya 3 bulan dan 2 bulan. Dan mana yang lebih cepat bening, misalkan nanti mana yang aman. Misalkan nanti akhirnya dua-duanya bagus, nanti kita bisa untuk ke depannya kita bisa menjadi standar surgery untuk kita pakai yang graft yang expired. Jadi sebenarnya murah biayanya ya. Kalau nggak salah 500.000 ya pasien bayar untuk beli graftnya ini. Itu nggak takut infeksi, Dr. Rio? Apa perlu antibiotik minum pasiennya? Pertama dia kan dia di dalam itu ya, chambernya itu ya, dia nggak keluarin, dan chambernya juga kita lihat di cairannya nggak ada yang aneh-aneh warnanya gitu loh. Warnanya masih tetap, walaupun sudah lebih agak orange ya. Cuma pas saya lihat di donor itu nggak ada tanda infiltrate di korneanya. Nah, terus juga apa namanya, dan kita ini mungkin belum bisa masuk ke untuk PK ya, kita hanya untuk yang anterior doang. Jadinya diharapkan tidak ada perforasi ke belakang, jadi nggak ada kontak dengan anterior chamber. Jadi kita lihat lagi, memang tadi kan juga disebutkan ya, ada studi ya, yang dokter Aisyah jelaskan tadi dari Jepang ya, si Yamamata ya. Iya dok, Yamashita dok. Yamashita ya, iya. Cuma dia itu pakai pakai organ culture atau pakai si Optisol. Gitu. Memang kalau saya baca dengan menggunakan organ culture itu bisa sampai lama ya, sampai 1 bulan graft itu. Kalau pakai Optisol itu nggak lama, 1 minggu atau 1-2 minggu. Dan beberapa kasus juga pasien post, jadi graft itu post didisek, lalu sisa graft itu diambil. Beberapa laporan bilang maksimal 5 hari setelah dipakai untuk disek. Berarti itu karena sudah terbuka ya. Kalau ini kan dia baru ya, terus langsung dimasukkan, dan insya Allah nggak ada kontaminasi dari luar, kecuali dari persiapannya yang kurang bagus. Itu yang pertama yang kita mau ambil. Jadi kita follow up dulu nih, kita lihat dulu mungkin 3 bulan sampai 6 bulan ke depan. Kalau nanti bisa hasilnya bagus, nanti bisa jadi standar juga, dan kita nggak usah pusing lagi. Insya Allah dengan pasien juga nggak pusing ya, karena biayanya juga murah. Saya sekitar 500.000 ya harganya untuk donor expired. Izin kemarin 3 juta dok. Apa? 3 juta dok kemarin pasiennya cerita. 3 juta? Iya. Oh, saya 3 juta tuh kalau tektonik. Ya, tapi 3 juta masih mending lah ya dibanding 12 juta ya. Masih affordable ya kalau 3 juta mungkin. Seperempatnya dok. Iya, oke. Ya, tapi kita memang butuh anteriornya aja. Terus kalau tadi yang sebenarnya agak sulit tuh di kasus yang kedua tadi ya. Nah, kita ada joint op, dan tadi surgery-nya itu surgeon yang pertama dia hanya motong, sedangkan kalau kita mau plan menggunakan graft, kita harus bikin dulu rimnya. Kita nggak bisa potong langsung gitu aja, karena kita perlu dudukan dari si graftnya itu. Oke, tadi di operasi yang pertama itu saya menggunakan dulu Trifine ya, long hand itu untuk membentuk rim. Jadi kita tahu ukurannya berapa. Jadi kita di pinggirnya itu ada edges-nya, jadi bisa ketemu antara graft sama si hostnya. Kalau hanya dipotong gitu, jadi akan landai itu nggak bisa ketemu, nanti malah terjadi permukaan jadi nggak smooth, ya, sehingga terjadi delon nanti. Itu tadi yang disebutkan sama dokter. Paling nggak ini udah ada 2 kasus ya. Itu. Ya. Jadi
Nah, itu tadi kita follow up-nya jangan terus udah sampai sini gitu kan, ini tidak kalau baru berapa minggu kan nggak bisa dikatakan bahwa oke berhasil gitu, nggak bisa kalau apa namanya donor kornea itu kita lihat survival rate-nya minimal 1 tahun sebenarnya, tapi paling nggak 6 bulan dia cukup bagus, nggak ada rejection itu udah lumayan. Gimana suksesnya? Oke. Sudah selesai kayaknya suaranya hilang ya? Atau saya yang hilang ya? Iya dok, Dr. Siska yang Oh ya, oke. Ya, mungkin untuk sekian diskusi kali ini ya, sudah cukup banyak kita bahas dan alhamdulillah jadi bahan pertimbangan baru untuk kedepannya. Jika nggak ada pertanyaan lagi, mungkin Dr. Farabi kita tutup Dr. Farabi. Ya, silakan Dr. Ya. Terima kasih atas presentasinya Dr. Ais dan teman-teman semua. Beserta narasumber Dr. Rio, Dr. Eci, Dr. Siska. Saya tutup diskusi kita pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih, Dok.